Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyasari Putri Rasmin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara. Negara merupakan organisasi paling tinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara masyarakat di bawah undang-undang atau hukum yang jelas dan tegas. Adapun menurut para ahli, yang pertama itu Prof. Mr. Karen Board, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia orang yang disebut bangsa. Yang kedua yaitu menurut Harold J. Lesky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Dan yang ketiga yaitu Prof. R. Djoko Soetono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di suatu pemerintahan yang sama. Yang keempat yaitu Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang memonopolikan penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Asal mula terjadinya negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara primer. Secara ini bertahap, dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia. Yang kedua secara sekunder, membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Adapun unsur-unsur negara yaitu rakyat, wilayah, pengakuan dari negara lain, dan pemerintahan yang berdaulat. Tujuan negara ada 4. Yang pertama yaitu alat untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, memperluas kekuasaan. Ketiga, menyelenggarakan ketertiban umum. Yang keempat, mencapai kesejahteraan. Fungsi negara hukum. Yang pertama, melaksanakan penertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum. Fungsi negara Marxisme dan Leninisme. Tujuan dari Marxisme dan Leninisme adalah pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan kelompok revolusioner terdiri dari revolusioner atau profesional yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas. Negara sosialis yang menurut Marxisme dan Leninisme merupakan kediktatoran proletariat, terutama atau secara eksklusif diatur oleh partai pelopor revolusioner melalui proses sentralisme demokrasi yang digambarkan Lenin sebagai keragaman dalam diskusi atau kesatuan dalam aksi. Melalui kebijakan ini, Partai Komunis atau yang setara adalah lembaga politik tertinggi dalam kekuatan negara dan organisasi utama kemasyarakatan. Marxisme dan Leninisme melihat adanya persaingan antara pihak sebagai langkah yang tidak efektif dari demokrasi sejati dan agak menegaskan bahwa dalam sebuah masyarakat sosialis, pluralisme hanya mengukur perpecahan dan disfungsi dalam masyarakat. Komunis dan Marxis lain memiliki kecenderungan lain dan pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa negara Marxis dan Leninisme tidak membangun sosialisme, melainkan kapitalisme. Negara kediktatoran proletariat menurut Marxisme merupakan aturan mayoritas atau demokrasi, bukan dari satu pihak. Sampai-sampai salah satu pendiri Marxisme, Friedrich Engels, menggambarkan bentuk khusus sebagai republik demokratis. Selain itu, menurut Engels, milik negara dengan sendirinya adalah milik pribadi dari alam kapitalis, kecuali kaum proletar memiliki kendali kekuasaan politik, dalam hal ini memiliki barang umum.